warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya. Kali ini kita akan melakukan observasi dan wawancara pada UMKM Bandung Menara, yaitu untuk mengetahui bagaimana tentang legalitas usaha seperti syaratnya, dampak melakukan legalitas usaha, dan juga proses-prosesnya. Langsung saja kita mulai wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada jenengan Bu. Mohon maaf sebelumnya sudah berkenan meluangkan waktu untuk kami. Perkenalkan sebelumnya nama saya Diana Suciana. Ini teman saya. Kalau boleh, kami ingin bertanya sedikit terkait usaha dan pengalaman jenengan dalam mengurus legalitas usaha UMKM Bandung Menara niki. Diperkenalkan dulu namanya dan di sini sebagai siapa? Saya Juliati, owner Bandung Menara. Kalau boleh tahu awal mula usaha ini bagaimana ya Bu ceritanya? Kita sudah tua, terus masih ada kebutuhan masih untuk anak sekolah, jadi kita berpikir untuk mencari penghasilan yang untuk masa tua. Dulu kenapa memilih usaha Bandeng Presto ini ya? Kan ada usaha lain, kenapa bisa terpikir buat usaha ini? Sudah saya coba, sudah saya minta izin sama suami, ya ini suami sudah meninggal, sudah almarhum. Sebelumnya itu saya sudah minta izin untuk usaha jualan masakan, buka salon potong rambut, buka usaha menjahit, seperti itu ya. Nah, itu semua itu otodidak saya bisa, cuma saya minta izin ke suami tapi tidak izin. Setelah alhamdulillah yuk awal mulanya tidak memproduksi, tapi sebagai reseller teman yang punya usaha. Berapa lama itu? Resellernya kira-kira ya mungkin 1 tahunan. Pemilik usaha itu sakit, terus akhirnya saya membuat. Itu dari tahun berapa Bu usahanya? Berapa ya Mbak? Itu masih kecil. Tahun berapa mundurnya berapa? Puluhan tahun ya? Sudah puluhan tahun. Kalau 10 tahun udah ada Bu? Sudah lebih. 15 sudah? 15 ini kalau saya sudah lulus kuliah. Padahal waktu aku usaha itu anak saya yang itu masih sekolah kelas 3. 3 SD. 14 tahun ya Bu. Untuk pemasaran produk Bandeng Presto itu biasanya dijual di mana Bu? Di toko aja atau ada online-nya aja? Di toko sini aja ya, tapi saya mengandalkan kualitas dan rasa, akhirnya dari mulut ke mulut menyebar dengan sendirinya. Orang-orang pada tahu. Iya, pada tahu. Jadi saya tidak apa. Ini ada nih masuk di toko oleh-oleh di mana? Oh Ya, iya. di situ ada. Itu aja, lainnya dan ada. Tapi sebelumnya pernah ya, sebelumnya waktu masih awal-awal kita belum orang-orang tahu. Sebelumnya waktu awal kan saya titip-titip ke Kapul belanja, terus saya ke toko, saya makan. Kalau untuk di luar daerah berarti belum ada ya Bu? Baru di sekitar sini dan dijual di toko sendiri ya? Berarti ini belum ada untuk penjualan online ya Bu? Online ya enggak. Ya kadang kan orang pembeli yang punya nomor akhirnya WA gitu toh. Iya, berarti pemesanan dari WhatsApp ya? Belum ada dari media seperti Shopee atau TikTok gitu? Enggak ada. Atau di GrabFood itu belum ada gitu? GrabFood dulu pernah tuh, tapi kok kayaknya nggak jalan ya di GrabFood. Kenapa aku jalan? Merasa ketinggian apa gimana ya? Kan mestinya harganya ditinggikan. Kebaikan saya di ini apa saja itu?
ada. Ini Seperti- pertama izin usaha. Iya. Ya izin usaha dulu waktu di anu ada NIP, terus ada tanda daftar usaha, tanda daftar ini baru dari kabupaten, ya halal juga ada. Berarti udah semua nggih Bu, sudah Semua, komplit ya. Iya, tinggal itu paten merek ini karena kita kan udah lumayan banyak pelanggannya, udah mengetahui kualitas rasanya, jadi pengen aku merek ini tuh hanya milikku gitu. Iya. Kalau Bandeng Khawatir Menara nanti kalau ada merek lain nanti pelanggan bisa masuk ke situ. Kalau Menara kan identitasnya dibungkus kayak banyak gitu ya Bu, mau buat nama brand sendiri yang biar orang-orang tahu. Iya, ini agak sulit ini, nggak tahu itu caranya gimana itu. Sudah masuk, berkatnya sudah masuk ke produksi. Awal mula mengurus tentang legalitas usaha itu tahun berapa Bu? Apa ya? Beda-beda mungkin. Ya beda dari awalnya itu tanda daftar industri. Pertamanya itu di dari paten. Tahun 2013 ini ya. Iya. Lama nih. Itu prosesnya lumayan lama atau sebentar Bu? Enggak lama kalau yang ditutup enggak lama. Satu Kalau bulan. yang ini enggak lama, ini usaha enggak lama, cuma yang apa ini PIRT itu sebetulnya cepat, cuma karena PIRT itu harus orang banyak baru yang pendaftar, kan nunggu pendaftar banyak. Nah, yang banyak baru nanti dikasih penyuluhan, terus nanti dikasih apa gitu, terus akhirnya dari itu setahun 2 kali. Untuk penjajahnya apa ya Pak? Itu ya yang Produksi tadi. ada merek ya. Merek enggak tahu itu provinsi itu. Kalau alasan atau tujuan jenengan membuat legalitas usaha itu gimana Bu? Ya, tujuan itu biar mendapat pengakuan dari masyarakat itu kan kita harus punya ini sertifikat ini. Iya, Kalau tidak punya sertifikat ini kan pembeli juga ragu-ragu. Iya, biar pembeli percaya. Percaya kalau ini sudah ada PIRT, itu sudah diteliti sama dinas kesehatan, sudah dikasih pengarahan, penjelasan, penyuluhan segala macam. Nah, semuanya sudah dites untuk halalnya juga ini sudah. Kalau setelah potensi legalitas ini, apa manfaat yang paling dirasakan setelah tentunya legalitas? Saya sangat kurang dari pelanggan mau bawa rezeki ke luar kota, berbola-bola gitu. Dia juga berani merekomendasikan kepada teman yang lain karena memang dia sudah percaya. Kalau buat oleh-oleh ke luar kota itu bisa tahan berapa lama Bu? Ini kalau yang otak-otak itu 24 jam. Nah, untuk perjalanan di luar kulkas loh ya, di luar kulkas maksudnya suhu ruang. Nah, kalau juga di sini ya aman, bisa pakai jasa apa itu yang masak ini tuh ya, paksel pengiriman besar. Oh iya Bu, tadi belum tanya jualannya itu apa aja ya? Tadi kan nyebutnya ada otak-otak, berarti Otak ya, selain bandeng ada lagi. spesialisnya itu otak-otak sama Bandeng resto. Itu dua itu. Kalau produksi itu berapa? Bandeng itu berapa banyak, berapa kilo? Setiap harinya itu ya enggak itu tidak mesti produksi, jadi tergantung stoknya. Kalau stoknya menipis ya kita buat, kalau stoknya sudah cukup di kulkas sudah penuh ngapain kita buat, kan gitu ya, menyesuaikan sama lancarnya untuk orderan ini. Biasanya ya seminggu ya 3 kali, kadang 4 kali, kadang ya 5 liter yang baru buat gitu. Ini ada karyawannya ya? Ada satu
Kalau di kota yang melayani pembeli itu jenengan. Ya yang gantian. Saya tuh juga tetap kerja, pegawai saya juga tetap kerja, jadi mana yang tangannya bisa untuk melayani gitu, tidak ada khusus yang di toko gitu, enggak ada. Kalau sudah menjual ya nanti masuk lagi kerja apa lagi. Kalau yang satu itu baru pegang apa itu bandengan amis ya gitu mungkin. Kalau yang kemasan ekonomis ini memang saya harganya agak memang saya murahkan karena saya enggak tega ya sama orang-orang pelanggan yang kemampuan ekonominya pas-pasan gitu. Jadi aku berusaha untuk lebih murah walaupun lebih murah tapi ya memang tidak bisa dibandingkan dengan yang di sono karena kita kan juga jaga kualitas. Murah-murahnya ya tetap berkualitas. Mulai harga berapa Bu? Sekilonya itu 105, tinggal nanti dalam 1 kilo itu isi 5 atau isi 6 atau isi 7, isi 8. Itu yang bandengnya. Bandeng foto, sama otak-otak itu sekilonya 120 karena udah kemasan vakum. Kemasan vakum, kalau otak-otak itu memang harus kemas vakum, dan itu kalau tidak dipakai sekilonya isinya antara 4 dan 5. Saran Ibu untuk UMKM lain yang belum memiliki legalitas usaha apa? Ya harusnya diurus, segera diurus biar pelanggan itu percaya, tidak ragu-ragu untuk membeli, karena dalam kepengurusan PIRT itu nanti akan diberi penyuluhan bagaimana caranya, kebersihannya, segala macam. Jadi kalau sudah ada PIRT itu berarti orangnya sudah mendapatkan penyuluhan dari kita. Terus airnya sudah teruji, jadi tidak sembarang air yang digunakan untuk produksi. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah kita lakukan tadi, dapat dianalisis bahwa legalitas usaha memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan UMKM. Legalitas tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan konsumen. Usaha yang memiliki izin resmi cenderung lebih dipercaya karena dianggap aman, jelas asal-usulnya dan memiliki tanggung jawab hukum. Hal ini berdampak pada meningkatnya minat beli konsumen serta memperkuat citra usaha di tengah persaingan bersaing. Nah, selain itu, legalitas usaha juga membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk berkembang. Nah, dengan adanya legalitas, pelaku usaha lebih mudah mengakses permodalan, mengikuti program pemerintah, serta menjadi kerjasama dengan pihak lain. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman dan juga anggapan bahwa prosesnya rumit. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari pelaku usaha serta dukungan dari pemerintah agar legalitas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang lebih profesional dan juga berkelanjutan. Sekian wawancara dari kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.